Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian pesan firman Tuhan pada adik-adik di tiap kelas. Kita akan membahas kali ini sebuah tema yaitu Tuhan mengutus. Kita mau mengajak adik-adik belajar dari kisah Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Bahan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebelum kita menggali lebih dalam firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan kami. Kami siap, biar Roh Kudus kuasai setiap kami lebih lagi, sehingga kami boleh menangkap pesan firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian cerita kepada adik-adik. Tuntun kami ya Tuhan, kami siap, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 30. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Saya akan baca untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, jemaat perdana tidak menghadapi jalan yang mulus. Malahan mereka menghadapi tantangan bahkan juga penganiayaan. Walau demikian, hal ini justru mendorong mereka untuk pergi ke wilayah-wilayah lain dan memberitakan Injil tentang Yesus. Di Antioquia lah yang terletak di Syria merupakan salah satu kota penting dalam kekristenan awal. Kota ini menjadi salah satu kota pelarian para pengikut Kristus akibat penganiayaan. Lagi-lagi meskipun demikian, terjadi perkembangan yang luar biasa di kota tersebut. Bahkan kota ini menjadi salah satu pusat kekristenan awal yang menjangkau orang-orang non-Yahudi, di mana identitas sebagai Kristen disebut begitu ya. Di kota itulah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen di ayat 26, menjadi pengikat dan pemersatu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, perikop kita diawali dengan sebuah keterangan bahwa ada penganiayaan kepada umat Allah.
Jika kita merujuk pada pasal 8 ayat 1b tentang Stefanus, kita mendapat keterangan bahwa penganiayaan yang hebat mulai terjadi terhadap jemaat di Yerusalem. Dampaknya umat tersebar ke berbagai kota lain, yakni ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dua nama daerah itu mengingatkan kita tentang tugas perutusan sewaktu Yesus naik ke sorga. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 saya baca, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Mula-mula jemaat Tuhan hanya terpusat di Yerusalem dan sangat tipikal hanya pada jemaat Yahudi, tetapi kemudian menyebar dan meluas baik secara geografis maupun juga menyentuh orang-orang yang bukan Yahudi. Dan di kota Antiokhia menjadi kota yang penting sebab di kota tersebut kita bisa melihat ada inklusivitas yang sangat terasa. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada kisah secara khusus pada ayat 24, ayat 25 itu menarik ya. Saya baca ayat 24. "Karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia." Menarik, setelah pertobatannya, Saulus tinggal di Yerusalem, di mana ia mengajar dengan penuh keberanian. Namun selalu ada ikhtiar untuk membunuh Saulus karena masa lalunya, track recordnya yang buruk sebagai penganiaya orang-orang percaya. Hal inilah yang membuat Saulus lalu kemudian dilarikan ke Kaisarea dan kemudian ke Tarsus. Ada seorang murid yang bernama Barnabas sudah menerima Saulus di saat murid-murid di Yerusalem takut karena track record buruk dari Saulus. Barulah pada teks ini kita baca di ayat 25, Barnabas menjemput Saulus untuk bersama-sama dengan dia melayani di Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya di ayat 26. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas dan Saulus tinggal selama 1 tahun di Antiokhia untuk bersama-sama mengasuh jemaat di sana. Dan di tempat itulah kita menemukan ada sebutan Kristen yang tidak lain adalah murid-murid di Antiokhia. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, di ayat selanjutnya, ayat 28, ada seorang lain yang disebut bernama Agabus, seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Dan lihat bagaimana reaksi ya, bagaimana respons tepatnya Jemaat Perdana pada waktu itu. Murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Kita melihat di ayat ini bagaimana semangat pelayanan sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam penganiayaan justru semakin berkembang. Bahkan ada persoalan yaitu mereka ditimpa bahaya kelaparan yang besar, itu tidak membuat semangat mereka menciut. Mereka tetap bersemangat, mereka tetap bergerak, bahkan ya memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing agar saudara-saudara mereka tetap bisa dicukupkan akan makanan. Dari bacaan ini kakak-kakak kita boleh melihat bagaimana perkembangan pekabaran Injil yang semula hanya terpusat begitu ya, terasa hanya bagi orang-orang Yahudi, lalu kemudian semakin meluas. Artinya gereja ternyata tidak homogen. Dan pekabaran Injil diterima dan disambut hangat oleh semakin banyak kalangan. Artinya gereja menghayati kekayaan dari kemajemukan. Nah, identitas gereja dalam hal ini bukan melulu soal sosiologis ya, berdasarkan kesamaan tertentu ya, entah itu kesamaan karena wilayah atau mungkin kesamaan lain karena etnis, karena warna kulit, bahasa dan sebagainya. Namun juga secara teologis yaitu Kristus sendiri. Dan bicara tentang Kristus dalam keseharian hidup orang percaya.
Di sini ditunjukkan bagaimana mereka saling menolong, saling menopang, saling membantu. Nah, itu semua menjadi identitas, menjadi ciri khas yang esensi dalam kehidupan orang-orang percaya. Gereja tidak pernah diam pun dalam berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan untuk tetap bertindak, untuk tetap saling membantu. Dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas. Anak mengetahui kisah Tuhan mengutus Barnabas dan Saulus. Anak percaya bahwa Tuhan mengutus mereka. Di kelas kecil anak mengetahui bahwa Tuhan mengutus Saulus, Barnabas, dan Agabus ke Antiokhia. Dan di kelas besar anak mau diutus Tuhan kepada siapapun. Tadi ya, gereja lalu kemudian berkembang. Ya, karena itu gereja tidak homogen, sehingga anak-anak juga mau diutus Tuhan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan, tanpa diskriminasi. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita menangkap pesan firman Tuhan untuk kita sampaikan kepada adik-adik. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang mengutus. Bahan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 30. Kali ini kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Ada Pendeta Yerusa yang akan berbagi ide-ide menarik di dalamnya. Silakan Pendeta Yerusa. Selamat malam kakak-kakak guru sekolah minggu yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu Tuhan mengutus. Kita akan belajar dari kisah Barnabas dan Saulus ke Antiokhia yang diambil dari bacaan Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai dengan yang ke-30. Dengan tujuan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita, yang pertama, anak mengetahui kisah Tuhan mengutus Barnabas dan Saulus. Yang kedua, anak percaya bahwa Tuhan mengutus mereka. Nah, kakak-kakak, pembentukan karakter seorang anak itu tumbuh saat mereka pada usia golden age atau 0 sampai 5 tahun. Pada usia ini, anak mulai bisa merekam semua kejadian yang berada di sekitarnya. Tidak hanya peran orang tua, tetapi peran lingkungan sekitar pun turut andil di dalam membentuk karakter seorang anak. Lalu, mengapa penting sosok role model bagi anak di usia golden age? Seorang tokoh psikologi asal Rusia bernama Vygotsky menyebutkan teori human nature-nya, di mana
ketika terjadi interaksi sosial, anak akan menjadi lebih efisien dan efektif jika berdialog dengan orang yang bisa terampil dan mengajaknya berbicara. Selain itu, kognitif anak juga akan terbentuk dari lingkungannya karena berdasarkan kebudayaan, interaksi sosial dan fisik, serta akan mengubah anak pada kognitifnya. Cerita firman Tuhan hari ini mengajak anak untuk memahami bahwa sungguh jemaat di Antiokhia hendak mewujudkan prinsip kasih yang diajarkan Tuhan Yesus pada mereka. Dan setiap orang yang dipakai Tuhan diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan untuk saling mendukung dan menguatkan pelayanan mereka. Peran penting role model bagi anak-anak di usia dini. Yang pertama adalah memberi inspirasi dan motivasi. Seorang role model yang positif menginspirasi anak-anak untuk mengembangkan impian, tujuan, dan aspirasi dalam hidup mereka. Melihat seorang yang berhasil dan memiliki nilai-nilai yang baik dapat memotivasi anak untuk berusaha keras dan percaya pada diri sendiri. Yang kedua, pembelajaran nilai-nilai dan perilaku yang baik. Anak-anak di usia dini sedang mengembangkan pola pikir dan perilaku mereka. Dengan memiliki role model yang baik, mereka dapat belajar nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerja keras, kasih sayang, pengertian, dan rasa tanggung jawab. Role model tersebut juga dapat membantu mereka memahami dan mengadopsi perilaku yang baik dalam interaksi sosial. Yang ketiga, pengembangan kemampuan sosial. Melihat dan mengamati role model yang baik membantu anak-anak dalam memahami cara berinteraksi dengan orang lain. Mereka dapat belajar tentang etika, sopan santun, kerjasama, dan kemampuan komunikasi yang baik. Role model juga dapat memberikan contoh dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan membangun hubungan yang positif. Yang keempat, membantu membentuk identitas diri positif. Anak-anak mengembangkan persepsi tentang siapa mereka dan apa yang mereka mampu lakukan. Melalui role model yang positif, mereka dapat melihat contoh yang memotivasi dan membangun keyakinan diri. Hal ini akan membantu mereka membentuk identitas yang kuat dan mengembangkan rasa harga diri yang positif. Yang kelima, mengajarkan nilai-nilai budaya dan moral. Role model yang baik juga dapat membantu anak-anak untuk memahami dan menghormati nilai-nilai budaya dan moral yang dihargai dalam masyarakat. Mereka dapat belajar tentang toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, keadilan, dan nilai-nilai yang lainnya yang penting bagi kehidupan bersama, termasuk nilai-nilai iman dan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kekristenan di dalam Alkitab. Dalam rangka membentuk role model yang baik bagi anak-anak, penting bagi kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak untuk memberikan contoh perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai yang ingin kita ajarkan kepada mereka. Dalam memilih role model, kita harus memastikan bahwa mereka memiliki integritas, moralitas yang baik, dan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan anak-anak. Dalam cerita firman Tuhan kali ini, kita akan mengajak anak-anak untuk belajar dengan role model dari tokoh Alkitab, yaitu Barnabas dan Paulus. Barnabas adalah seorang pria yang penuh dengan kasih sayang dan kebaikan. Ia selalu siap membantu orang lain dan memberi dukungan kepada mereka. Ketika Paulus memulai perjalanan untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus pada banyak orang, Barnabas menjadi temannya yang setia dan selalu mendukungnya. Mereka berdua melakukan perjalanan ke berbagai tempat, berbicara kepada orang-orang tentang kasih dan kebaikan Yesus. Mereka ingin orang-orang tahu bahwa Yesus adalah teman yang penuh dengan cinta dan ingin memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Barnabas juga menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ketika mereka bertemu dengan teman-teman yang lapar, Barnabas membawa makanan untuk mereka.
Ketika ada orang yang sakit, Barnabas memberikan perhatian dan cinta kepada mereka. Barnabas adalah contoh yang baik tentang bagaimana kita harus membantu dan menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Ia menunjukkan kepada kita bahwa dengan memberikan kebaikan kepada orang lain, kita dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jadi teman-teman, Barnabas adalah teman yang baik dan penting dalam cerita ini. Dia adalah seorang yang penuh dengan kasih sayang dan kebaikan dan selalu siap membantu orang lain. Kita bisa belajar dari Barnabas tentang pentingnya saling membantu dan menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Paulus adalah seorang teman yang hebat dan berani. Ia berani menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Paulus dulunya adalah seorang yang tidak mengenal Yesus. Ia bahkan tidak tahu betapa baik dan kasihnya Yesus kepadanya. Tetapi suatu hari Paulus bertemu dengan Yesus dan hidupnya berubah. Ia menjadi sangat bersemangat untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada semua orang. Setelah bertemu dengan Yesus, Paulus melakukan perjalanan ke banyak tempat. Ia berbicara kepada orang-orang tentang Yesus dan kasih-Nya yang besar. Meskipun Paulus mengalami kesulitan dan rintangan dalam perjalanannya, ia tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang dengan keberanian dan kegembiraan. Paulus adalah contoh yang baik bagi kita bahwa ketika kita memiliki keyakinan yang kuat dan kasih sayang dalam hati kita dapat melakukan hal-hal yang besar yang memberikan pengaruh yang baik pada orang lain. Jadi teman, Paulus adalah seorang yang berani dan bersemangat di dalam menceritakan kabar baik tentang Yesus kepada semua orang. Ia ingin agar orang-orang tahu bahwa mereka sangat dicintai oleh Yesus dan dapat hidup dengan bahagia jika mengikutinya. Nah, kakak-kakak, itu tadi adalah contoh bagaimana kita memakai role model Barnabas dan role model Paulus sebagai tokoh Alkitab yang berintegritas dan memberikan teladan baik bagi anak-anak. Peran dari role model yang baik dapat memainkan peran yang sangat penting di dalam membentuk anak di usia dini. Mereka dapat memberikan inspirasi, mengajarkan nilai-nilai positif, membantu pengembangan kemampuan sosial, dan membentuk identitas yang kuat dari anak-anak. Oleh karena itu, penting kita untuk menyediakan lingkungan yang kaya dengan role model yang baik bagi anak-anak kita. Tuhan mengutus belajar dari kisah Barnabas dan Paulus ke Antiokhia, Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai yang ke-30. Mari kita simak contoh cerita berikut ini. Hai teman-temanku, apa kabarmu hari ini? Kami ingin bercerita tentang petualangan kami yang menarik. Ya, betul sekali. Kami berdua melakukan perjalanan jauh untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Kami pergi ke berbagai tempat dan bertemu banyak teman baru. Ketika kami tiba di suatu kota, kami mengumpulkan orang-orang dan menceritakan kisah tentang Yesus. Kami berbagi tentang kasih dan kebaikannya. Ada banyak orang yang mendengarkan dengan senang hati. Mereka mengerti dan ingin menjadi teman Yesus juga. Ini membuat kami sangat bahagia. Tetapi ada juga orang-orang yang belum tahu tentang Yesus. Mereka belum mengerti betapa pentingnya kasih dan kebaikan Yesus. Kami berusaha memberitahu mereka dengan lembut. Kadang-kadang kami mengalami kesulitan dan hambatan, tetapi kami tidak menyerah. Kami terus berjuang dengan keberanian dan kegembiraan. Kamu tahu apa yang kami lakukan saat bertemu dengan teman-teman yang membutuhkan bantuan? Kami membawa makanan dan berbagi dengan mereka yang sedang lapar. Kami juga membantu mereka yang sakit dan memberikan mereka perhatian dan cinta. Kami ingin menunjukkan bahwa Yesus mengasihi mereka dan ingin mereka bahagia.
Ada saat-saat ketika kami merasa lelah dan terkadang kami mengalami kesulitan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan selalu bersama kami dan memberikan kekuatan. Jadi, teman-temanku, kami ingin memberitahu kamu bahwa Yesus selalu menyayangi kamu. Kami ingin berbagi kabar baik ini dengan semua orang, termasuk kepadamu. Kami berdua bersama-sama menunjukkan kasih dan kebaikan Yesus kepada semua orang. Kami berharap kamu juga dapat merasakan kasihnya setiap hari. Jadi, ingatlah, selalu ada seseorang yang menyayangi kamu. Dan ketika kamu bertumbuh besar, kamu juga dapat berbagi kasih dan kebaikan Yesus pada orang lain. Sampai jumpa teman-temanku. Semoga kamu selalu merasa dicintai oleh Yesus. Terima kasih Pendeta Yerusa sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan membahas kelas selanjutnya, kelas kecil. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan, Tuhan yang mengutus. Bahan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita untuk kelas Batita Balita. Saatnya kelas kecil. Kelas kecil ada Kak Deborah yang akan berbagi banyak hal yang menarik yang bisa sesuai kita gunakan di kelas kecil. Kak Deborah, silakan. Untuk kelas kecil, saya akan tampilkan terlebih dahulu slide-nya. Temanya Tuhan mengutus, yang diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai ke yang 30. Oke, mungkin tadi sudah mendengarkan pemaparan, jadi kita langsung saja. Saya membayangkan ini untuk kelas 1 sampai 3 SD, begitu ya. Dengan tema Tuhan mengutus, kita terlebih dahulu lihat tujuannya. Yang pertama, anak mengetahui Tuhan mengutus Saulus, Barnabas, dan Agabus ke Antiokhia. Lalu kemudian yang kedua, anak mau diutus Tuhan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Jadi yang pertama ini ranah kognitifnya, pengetahuan dia, ada cerita tentang ini. Lalu kemudian yang kedua adalah aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja saya akan menawarkan satu metode bercerita. Cuma kali ini gimana caranya supaya anak-anak itu mendapat pesan diutus. Lalu yang kedua, gimana caranya supaya anak-anak itu diutusnya tuh kan kalau diutus artinya
pergi gitu ya ke suatu tempat gitu loh. Nah, gimana caranya supaya dia nggak duduk diam di situ gitu. Metodenya adalah nanti GSM ini bisa menempel gambar di dinding. Jadi ayat ini, perikop ini, teman-teman bisa membagi ke dalam beberapa poin dan kemudian dicari gambarnya. Setelah itu ada narasinya ya. 1 sampai 3 kalimat gitu, karena ini nanti ada untuk anak kelas 1 SD, anak kelas kecil, mungkin kalimatnya nggak perlu panjang-panjang, poinnya saja. Jadi ada gambar dan di bawahnya ada narasi dan ditempel di dinding-dinding yang berjarak cukup lumayan ya, nggak berdempet-dempetan. Lalu nanti anak-anak di kelas dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, kalau bisa maksimal banget itu 4 sampai 5 anak. Nah, setiap kelompok diutus untuk mencari tahu ya, mencari tahu tentang cerita hari ini. Gimana caranya? Jadi mereka akan ngikutin rute yang ditunjukkan oleh guru atau diarahkan oleh guru sekolah minggu. Pertama, jadi ini bergantian gitu ya. Kelompok 1 dulu ke gambar pertama, melihat gambarnya dan membaca. Kemudian nanti dia jalan ke gambar kedua, nanti kelompok berikutnya baru mulai ke gambar pertama sampai seterusnya. Memang kalau misalnya kelompoknya banyak, agak memakan ini ya banyak waktu, tetapi itu lebih metode itu lebih baik karena anak-anak nggak duduk diam mendengarkan saja, tapi mereka berjalan ke satu tempat, satu titik, terus mencari tahu tentang ceritanya seperti apa. Nah, nanti kalau sudah selesai, mereka diminta duduk berkelompok. Mungkin memang nggak semua anak akan menangkap apa yang mereka dapat dari gambar-gambar yang sudah mereka lihat dan kalimat-kalimat yang sudah mereka baca. Biarkan mereka untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi ceritanya apa sih yang kamu dapat? Nah, seperti ini misalnya gambar pertama ya di titik-titik tertentu itu di satu titik. Di Antioquia, banyak orang-orang bukan Yahudi yang mendengar pemberitaan tentang Tuhan Yesus dan menjadi percaya, dibantu oleh gambar. Oh, oke, dia dapat di Antioquia ada orang yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Tidaknya itulah. Kemudian mereka jalan lagi ke titik berikutnya. Lalu para murid di Yerusalem mengutus Barnabas untuk pergi ke Antioquia. Dia lihat gambarnya, oh ini Barnabas nih. Nah, kata Barnabas itu bisa di bold, bisa diberi warna. Kalau memang ini kan kata kunci ya di dalam cerita hari ini boleh nih di bold. Jadi dia, oh Barnabas, Barnabas. Lalu kemudian Barnabas orang yang baik, karenanya banyak orang di Antioquia menjadi percaya pada Tuhan. Nah, seperti ini dan seterusnya teman-teman. Lalu nih Saulus pun diajak oleh Barnabas untuk tinggal di Antioquia dan mengabarkan Injil. Saulusnya itu juga bisa di bold dan seterusnya. Sampai suatu hari datanglah orang bernama Agabus, ia dipenuhi roh dan berkata bahwa akan terjadi kelaparan. Mana kata-kata yang menjadi kata kunci dalam cerita teman-teman itu yang di bold atau diberi warna? Kemudian nih saya akhiri dengan mendengar itu orang-orang di Antioquia mengumpulkan sebagian makanan atau harta mereka untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang di seluruh Yudea agar mereka tidak kelaparan. Ini saya akhiri di sini hanya 5 poin saja karena saya membayangkan untuk anak kelas 1 juga. Tapi sebenarnya kalau untuk anak kelas 3 itu bisa menambahkan detail-detail lain ya karena mereka udah kelas 3 gitu ya. Udah agak lebih besar, udah mau naik kelas 4 juga itu nggak masalah. Jadi poin-poinnya disesuaikan dengan kelas masing-masing, konteks di kelas teman-teman, kemampuan anak-anak di kelas teman-teman, dan saya sarankan tidak memakai bahasa yang terlalu baku gitu. Boleh diparafrase, dibahasakan ulang kembali dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa googling itu Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini gitu ya. Itu lebih mudah. Dan kemudian dibuatlah poin-poin itu. Nanti mereka dikumpulkan lagi, mereka diminta untuk menceritakan, melengkapi satu dengan yang lain.
Nah, di situ nanti teman-teman bisa tuh masuk. Kan tema kita hari ini Tuhan mengutus. Apa sih itu utus? Mengutus dari kata dasar utus. Ada yang tahu? Itu ya. Jadi teman-teman baru bisa masuk tuh ke temanya. Nah, sama seperti Saulus, Barnabas, dan Agabus. Dia diutus Tuhan untuk pergi ke Antiokhia. Meskipun uh, tempat yang berbeda gitu ya, bangsa yang berbeda, suku yang berbeda, mungkin itu mereka tetap mau gitu diutus Tuhan untuk ke sana mengabarkan Injil. Baru nanti bisa masuk ke penerapannya. Kurang lebih untuk metode ceritanya seperti itu. Bisa juga itu nanti di ini teman-teman tadi juga diutus apa untuk pergi untuk membaca ceritanya. Nah, itu juga bisa tuh. Oh, berarti dengan kelompok yang berbeda-beda diutus ke titik-titik yang berbeda-beda mengambil pesan dan makna. Itu juga itu seperti itu diutus disuruh pergi gitu ya. Itu sih teman-teman kalau misalnya metode bercerita dari saya berharap dengan ini anak-anak juga bisa gerak, nggak di tempat duduk saja. Mereka bisa mencari tahu sendiri tentang cerita Alkitab hari itu sambil bergerak bersama teman-teman yang lain. Gitu. Semoga ini bisa membantu metode cerita hari ini untuk teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Deborah sudah menolong kita untuk menemukan ide penyampaian cerita di kelas kecil. Kita akan membahas kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Barnabas dan Saulus yang ke Antiokhia. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan mengutus. Kisah Para Rasul 11 ayat 19-30 adalah bahan Alkitab yang kita bahas. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita, kelas kecil, dan saatnya kita akan membahas kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Stefani yang akan berbagi banyak hal. Silakan Kak Stefani. Halo kakak-kakak, senang sekali kita pada saat hari ini bisa bersama-sama mempersiapkan bahan ajar kita untuk anak-anak di kelas besar dengan tema Tuhan mengutus dan juga diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Nah kakak-kakak, kita akan melihat bersama-sama tujuan yang ingin kita capai gitu ya. Ada dua. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan mengutus Saulus, Barnabas, dan Agabus ke Antiokhia. Dan yang kedua, anak mau diutus Tuhan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Nah, kakak-kakak dari dua poin ini, biarlah ini juga memandu setiap kita untuk bisa menajamkan gitu ya, bagaimana kita menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi anak-anak di kelas besar. Nah, saya ingin mengundang kita untuk bisa memulai
kelas kita di sekolah minggu dengan games. Ya, nama gamesnya adalah Temukan Aku. Nah, ini kakak-kakak games Temukan Aku, kakak-kakak bisa melakukannya dengan beberapa variasi. Yang pertama, saya memberikan usulan, kakak-kakak bisa menyebutkan warna, kemudian anak-anak diminta untuk mengambil benda sesuai dengan warnanya. Jadi misalkan kakak-kakak menyebutkan kepada adik-adik ambil benda yang berwarna merah gitu ya. Jadi mereka harus mengambil benda apapun itu yang berwarna merah. Entah yang ada pada mereka atau mungkin mereka tidak punya jadi harus mencari keluar gitu kan ya. Nah, itu bisa dimungkinkan. Kakak-kakak bisa menggunakan beberapa warna ya terserah dan tergantung dengan kakak-kakak mau menggunakan warna apa. Nah, yang kedua, kakak-kakak bisa juga dengan secara spesifik mungkin gitu ya untuk bisa mengungkapkan kakak-kakak ingin anak-anak untuk bisa mengambil apa gitu ya. Jadi harapannya sih ada yang diambil di dekat situ, tetapi ada yang mungkin ya mereka agak harus mungkin keluar ruangan sedikit sebentar gitu ya untuk mengambil sesuatu. Nah, dari game Temukan Aku ini, kita mau mengajak anak-anak dan mengarahkan anak-anak bahwa bagaimana gitu ya adik-adik ketika kalian harus mengambil benda atau kalian harus mengambil sesuatu yang mungkin ada yang dekat, ada yang jauh gitu ya. Mungkin mereka akan ada yang merasa tidak masalah, atau mungkin juga ada yang protes gitu ya. Aduh kak, ini capek banget, atau kak susah banget. Saya harus mencari ke sana, saya harus mencari ke sini gitu. Nah, ketika anak-anak sudah kita beri ruang untuk mengungkapkan apa sih yang sebenarnya kita rasakan ketika kita harus pergi melakukan sesuatu. Ada banyak hal yang bisa terjadi. Ada adik-adik yang tadi mungkin tidak masalah, tapi ada yang mungkin jadi masalah. Nah, kali ini kita akan melihat bersama-sama dalam bacaan kita, siapa sih orang-orang yang juga diutus oleh Tuhan? Apakah mereka keberatan atau mereka juga mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Nah, kemudian kita bisa masuk kakak-kakak ke dalam pembahasan kita. Nah, kakak-kakak untuk pertama dapat menyampaikan tentang kematian Stefanus ya. Bagaimana Stefanus itu harus mati ya karena dia mempertahankan imannya. Dan kemudian setelah Stefanus mati, dia justru kabar itu menjadi sebuah peneguhan bagi para murid-murid gitu ya. Orang lain untuk bisa terus menyatakan kebenaran firman Tuhan, Injil Tuhan. Nah, penyebarannya itu ya salah satunya ada di Antioquia. Nah, yang kita baca pada hari ini adik-adik, dia terletak di Syria Utara di pantai Laut Tengah. Kemudian kita bisa menunjukkan peta kakak-kakak. Menarik juga jika kakak-kakak bisa ya. Coba adik-adik buka Alkitabnya, kita lihat peta yang ada di belakang gitu. Jadi ada games tambahan nih gitu ya. Coba cari di mana letak Antioquia gitu ya. Jadi nanti ketika mereka sedang mencari, waduh di mana ya gitu. Nah, mungkin nanti kakak-kakak bisa memberikan waktu. Kakak bisa menyatakan bahwa di Antioquia inilah murid-murid Tuhan Yesus itu bertambah dan bertumbuh dengan banyak. Nah, kota Antioquia juga merupakan kota perdagangan yang maju, terbuka. Jadi banyak orang datang ke sana. Ada orang Yahudi, ada juga orang Yunani. Nah, dalam penyampaian Injil Tuhan, Barnabas ini diutus ya untuk menyatakan Injil Tuhan. Nah, ketika itu melihat ada banyak pertumbuhan, kakak bisa mengatakan bahwa Barnabas kemudian mencari temannya. Nah, siapa dia? Yaitu Saulus yang ada di Tarsus. Jadi Barnabas jemput gitu ya si Saulus nih, pergi ke Saulus yang ada di Tarsus. Kemudian mereka kembali lagi ke Antioquia. Jadi bersama-sama melayani di sana. Nah, di dalam pelayanannya mereka juga berjumpa dengan umat Tuhan yang juga melayani. Nah, kita bisa menyampaikan kali ini bagian dari Agabus gitu ya. Nah, siapa sih Agabus ini? Nah, ternyata Agabus ini adalah orang yang diberi Tuhan kepandaian untuk meramal masa depan gitu. Nah, kita bisa bermain tuh, adik-adik bisa nggak tuh meramal masa depan? Wah, itu karunia gitu. Jadi orang yang diberkati yang bisa. Nah, apa sih yang diramal Agabus? Kakak-kakak bisa memberikan kesempatan bagi adik menjawab gitu ya. Kira-kira apa nih? Adik-adik masih ingat nggak dari yang kita baca? Kemudian kakak-kakak bisa menyampaikan bahwa yang terjadi ya benar bahwa terjadi kelaparan di seluruh dunia.
Nah, sehingga yang terjadi mereka mempersiapkan. Jadi kalau ada hal yang sudah bisa dilihat oleh Agabus, apa yang terjadi selanjutnya? Harus mempersiapkan. Jadi harus mempersiapkan makanan, minuman, dan seluruh kebutuhan yang ada, sehingga ketika bencana kelaparan itu terjadi, sudah ada makanan, sudah ada minuman yang udah bisa mereka nikmati, karena mereka sudah mempersiapkannya. Bukan hanya mempersiapkan untuk diri mereka sendiri, kakak bisa menyampaikan apa yang terjadi, yaitu mereka juga mempersiapkan untuk teman-teman yang ada di Yudea. Gitu ya. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh Barnabas, Saulus, dan Agabus bukan hanya kepada dirinya, tetapi juga kepada orang lain. Nah, kemudian kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk sejenak melihat apakah adik-adik juga mau menolong orang-orang selain dirinya sendiri, atau selain yang ada di keluarganya, atau orang yang bahkan tidak dikenal. Kakak-kakak bisa menunjukkan beragam foto-foto, terutama mungkin bagian anak-anak ya, seperti anak-anak yang di pinggir jalan, anak-anak yang mereka harus mengais mungkin di tempat sampah untuk bisa makan, atau anak-anak yang mereka kelaparan. Nah, kakak-kakak bisa menampilkan itu dan mengajak adik-adik untuk melihat apakah ketika kita menjumpai teman-teman, orang-orang seperti ini, kita mau menolong mereka, kita mau membantu mereka. Atau mungkin teman-teman yang ada di sekolah dengan hal-hal yang mungkin sederhana gitu ya. Mungkin ada teman kita yang membutuhkan pensil atau mungkin peralatan tulis yang mereka butuhkan ya, mungkin karena hilang atau mereka tidak bawa gitu. Apakah adik-adik mau memberikan pertolongan? Nah, itu menjadi salah satu bentuk bukti bahwa kita mau melihat kepada sekitar kita. Karena itu tema Tuhan mengutus mengajak bukan hanya Barnabas, Saulus, dan juga Agabus, tetapi juga mengajak kita semua. Nah, di endingnya kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk melihat 3 poin ini. Jadi, aku juga mau melayani, ya, mau diutus Tuhan. Jadi ada 3, aku mau melayani karena aku mengasihi Tuhan. Aku mau melayani sekalipun tidak selalu mudah. Aku mau melayani agar nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kakak bisa mungkin menjabarkannya dengan sedikit atau memberikan contoh-contoh dalam 3 poin ini. Dan kemudian kakak mengajak anak-anak untuk bisa membuat komitmen secara pribadi untuk melayani. Bisa juga kakak mengambil bagian ini untuk mengajak anak-anak melayani di sekolah minggu. Misalkan, siapa yang mau melayani? Mungkin menjadi liturgos bersama kakak sekolah minggunya, atau musik. Nah, itu bisa kakak kreasikan sendiri, tetapi dalam poin ini kita mengajak anak-anak untuk mau diutus oleh Tuhan gitu ya, dalam hal melayani. Nah, kakak, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini cukup membantu kakak untuk bisa melayani di kelas besar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Stefani, sudah semuanya nih ya. Kelas kecil, kelas besar, kelas batita, bahan Alkitab sudah kita bahas. Saatnya kakak-kakak mengolah semua ide yang ada, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak sehingga menjadi relevan untuk disampaikan kepada adik-adik. Mari kita menutup episode kali ini dengan doa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan kami. Terima kasih untuk ide-ide yang Tuhan hadirkan. Bantulah setiap kakak-kakak untuk bisa mengolahnya sehingga sesuai dengan konteks masing-masing. Diberkatilah kakak-kakak dan biarlah adik-adik boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi kakak-kakak di episode minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Selamat melayani. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.